Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sufiruhma dari Prodi S1 Teknik Sipil offering B3 dengan NIM 21052361777. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat sebuah infrastruktur sipil dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah infrastruktur sipil ramah lingkungan berupa sebuah halte. Nah, pertama-tama untuk membuat halte ini kita buat untuk alasnya terlebih dahulu dengan membuat sebuah rectangle seperti ini dengan ukuran 2,5 dan 3,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pull dia ke atas setinggi 20 cm. Nah, kemudian kita group untuk elemen ini. Setelah itu kita buat group. Kemudian nah, kita beri arsiran berupa dia pavers driveway brick ya. Jadi langsung saja kita pilih di materials, kemudian pilih landscaping. Setelah itu kita pilih yang ini. Oke, kemudian kita. Nah, setelah itu kita buat untuk kerangka kanopinya yang menggunakan besi. Nah, pertama-tama sini kita kesampingkan terlebih dahulu. Setelah itu kita buat untuk kerangka kanopinya dengan membuat sebuah rectangle lagi. Ukurannya 1,8 dan juga 1,5 meter. Nah, setelah seperti ini kita blok semua, kemudian kita offset ke dalam ukuran 5 cm ya, jadi 0,05 meter. Nah, setelah seperti ini yang dalam kita hapus, kemudian kita klik yang bagian luar ini, kemudian kita pull dia ke atas setinggi 5 cm juga. Nah, setelah seperti ini kemudian kita akan mengisi kerangka yang ada di dalam ini ya, di dalam kotak ini dengan cara membuat sebuah garis panjang. Sama caranya kita buat sebuah persegi panjang terlebih dahulu. Ukurannya 0,05 meter dan juga 1,8 meter. Oh, maaf, terbalik. Di ukurannya 1,8 dan juga 0,05. Nah, setelah itu ini kita klik dalamnya, kemudian kita pull, kita angkat ke atas 0,05 meter. Nah, kemudian ini kita group. Nah, setelah itu untuk kerangka yang ini kita pindahkan ke bagian dalamnya di sebelah sini dengan cara kita klik ininya dulu ya. Ini kita klik besinya dulu, kemudian kita pilih ini move, perintah move, kemudian kita klik. Setelah itu kita sambil tekan kontrol di keyboard, kemudian kita gerakkan. Kita paskan terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita pindah ke kanan sejarak 0,5 meter. Kemudian kita pindah lagi dengan cara klik kontrol lagi 0,5 meter. Nah, setelah selesai kita group untuk bagian yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat untuk yang kerangkanya secara vertikal. Caranya sama dengan saat membuat kerangka yang horizontal ini. Nah, tapi kita buat dengan menggunakan perintah yang ini, line. Setelah itu kita buat sebuah garis ya, tingginya 1,55. Setelah itu lebarnya 1,8 dan dia ke bawah 1,55. Oke, nah setelah itu ini kita offset
ke dalam 0,05. Setelah itu kita buat garis penghubung untuk yang bagian bawah. Nah, setelah itu kita pull sejarak 0,05 juga. Nah, kemudian ini kita grup dulu. Kita pindah ke yang sini. Nah, setelah itu kita beri kerangka yang bagian dalamnya dengan mengisinya dengan kerangka yang telah kita buat di sini. Sama caranya, kita move terlebih dahulu, kemudian kita klik Ctrl pada keyboard. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita arahkan dia ke bawah sejarak 50 cm. Kemudian yang kita tambahkan lagi untuk di bawahnya, kita klik Ctrl, kemudian kita move ke bawah 0,5. Nah, setelah itu kita grup yang untuk yang bagian ini. Nah, setelah itu kita pindahkan dia untuk di dekat yang kerangka horizontal tadi, misalkan di sini. Nah, pertama-tama untuk kemudian kita kan akan membuat kerangka lengkungnya, karena dari desain yang telah dibuat dia bentuknya lurus kemudian melengkung sampai ke bawah ya. Jadi untuk membuat garis lengkungnya kita beri tanda terlebih dahulu dengan menggunakan menu tape measure tool. Setelah itu kita tarik dari sini jaraknya 1,45 ke kanan dan juga 1,45 ke bawah. Nah, kemudian untuk yang kerangka secara horizontalnya ini, kerangka secara vertikalnya ini kita pindah ke titik yang paling ujung di bagian bawah ini. Nah, setelah itu kita buat garis lengkungnya dengan cara memilih perintah yang 2 point arc. Setelah itu kita letakkan titiknya di ujung sini dan juga di ujung sini. Setelah itu kita gerakkan dan masukkan angka 0,45. Kemudian kita buat lagi untuk yang bagian atas. Nah, setelah selesai, yang sebelah sini dan sebelah sini kita hide terlebih dahulu. Ini kita hapus, dan kita buat garis penghubung. Nah, sehingga dua garis lengkung ini dapat terhubung dan dapat di pull ya. Setelah itu kita pull dia ke dalam sejarak 5 cm. Nah, setelah itu kita munculkan lagi. Nah, jadi dia akan nyambung seperti ini ya. Nah, kita move dia ke samping sebelah sini. Kita grup terlebih dahulu. Kita grup. Nah, setelah itu baru kita munculkan untuk yang keduanya. Oke. Nah, setelah itu kita juga copy yang dari bagian kiri ke bagian kanan. Kita klik move, control. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita juga memberikan untuk kerangka yang seperti ini ke dalam bagian yang lengkungnya. Kita klik yang ini, terus kita move.
Nah, kita sesuaikan saja peletakannya di sini. Kemudian kita sesuaikan untuk letaknya, kita geser, letakkan di sini, kemudian kita kontrol, kemudian kita geser lagi di sebelah sini, kemudian kita geser lagi di sebelah sini. Nah, jadi dia dari atas seperti ini. Jadi mungkin kurang ke bawah ya. Jadi kita geser lagi. Letakkan di sini, kemudian ini juga kita geser lagi. Jadi untuk letaknya ini kita sesuaikan saja. Misalkan ingin di jaraknya 0,5 meter atau 50 cm. Nah, setelah itu kita sesuaikan untuk yang sampingnya ini, karena dia kan masih tidak sesuai gini ya, jadi dia tidak searah dengan garis lengkung yang pada kerangka lengkung ini. Nah, caranya kita klik ini, kemudian kita klik arah move. Di sini kan ada tanda plus, kemudian kita miringkan saja sesuai dengan kemiringan pada kerangka lengkung tersebut. Jadi ini kita sesuaikan saja. Ini kurang lebih seperti ini. Dan yang sebelah sini juga kita sesuaikan. Kemudian sebelah sini juga. Nah, oke. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk kerangkanya. Kemudian kita akan buat untuk kerangka kanopinya yang di sebelah kiri. Tapi kita pindah terlebih dahulu untuk alasnya ke bagian bawah kerangka yang telah kita buat. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, jadi dia kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita buat sebuah rectangle dari sini, endpoint ke endpoint, kita tarik ke bawah. Nah, oke, jadi kita pindah dulu ini ke sini, kurang maju. Oke, ini kita tarik ke bawah.
Oke. Nah, setelah itu kita buat sebuah garis lengkung di sini, 2 buah garis lengkung. Perintahnya ini kita buat aja sini sebuah garis lengkung. Nah, setelah itu kita pull untuk kedua kerangka lengkung ini, kita pull ke dalam sejumlah 3 cm. Ini sebelah sini juga demikian. Kita grup terlebih dahulu. Oke, nah setelah jadi kurang lebih seperti ini ya dia tampilannya. Kemudian kita akan membuat untuk kanopi yang terletak di atas kerangka besi yang telah kita buat tadi. Nah, kanopinya kan terbuat dari bahan polikarbonat. Caranya dengan cara membuat sebuah garis dengan perintah line dari titik sini, kemudian kita buat sepanjang 0,06 meter. Setelah itu kita tarik ke sini. Nah, sehingga akan membuat poligon tertutup berbentuk persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita pull ke dalam sejarak 1,8 meter. Nah, untuk membuat kanopi yang terletak di atas kerangka lengkung dan kerangka yang vertikal ini, caranya sama. Jadi kita mereplika untuk model yang terdapat di samping ini.
Nah, setelah itu kita buat garis yang sama ukurannya 0,06 cm di ujung-ujung. Nah, setelah selesai seperti ini, kita hapus untuk bagian bawah dan sampingnya karena tidak diperlukan. Kita tinggal hapus saja. Nah, setelah selesai, dia kan tampilannya menjadi seperti ini. Dan kita beri arsiran di atasnya karena dia merupakan polikarbonat. Caranya kita klik gini ya. Setelah itu kita pilih di materials, kita pilih untuk yang glass and mirrors. Setelah itu kita pilih yang ini, transparent glass corrugated. Setelah itu kita berikan kepada masing-masing kanopinya. Nah, setelah selesai, nah kemudian setelah terbentuk sebuah tampilan halte seperti ini, kita akan berlanjut untuk membuat detail dari rancangan desain halte tersebut. Nah, untuk itu kita hendak membuat sebuah pagar dari kayu. Jadi kita buat untuk susunan-susunan dari pagarnya itu terlebih dahulu. Pertama-tama kita membuat sebuah persegi panjang. Ukurannya 1,1 0,1. Oke. Kemudian kita pull sejarak 0,1. Nah, setelah itu kita offset bagian atasnya. Kita offset ke dalam sejarak 1,5 cm. Oke, kemudian kita pull lagi dia ke atas sejarak 0,4 cm. 4 meter. Oke. Oh. Mungkin terlalu tinggi jadi 0,3 saja. 0,03. Dan kita tarik garis di ujung-ujungnya seperti ini. Nah, jadi dia membentuk poligon tertutup. Nah, setelah selesai kita buat grup terlebih dahulu. Dan kita buat untuk yang penyusun lainnya. Ukurannya 1 meter 51. Oke.
pull dia, kita pull 2 cm saja. Nah, setelah itu kita buat sudut 60 derajat. Nah, setelah itu kita beri arsiran untuk keduanya. Jadi kita pilih yang material, kemudian kita pilih wood. Di sini kita pilih wood, kemudian bisa pilih yang di sini berbagai jenis arsiran kayu. Jadi saya pilih yang ini, itu kita berikan ke keduanya. Kita bisa mengatur warnanya di edit. Kita geser-geser. Oke. Nah, setelah itu kita buat lagi. Ukurannya sama 2,6 dan 0,7. Oke. Setelah itu kita pull dia jarak 0,04. Nah, terus kita rotate untuk yang ini ke samping. Nah, itu kita juga beri arsiran. Di sini pilih yang ini. Oke, kita edit menjadi lebih gelap. Oke. Setelah itu kita buat, kita susun untuk pagar-pagarnya. Dan kita letakkan dia di sini. Nah, oke, jadi sudah selesai untuk pagarnya. Kemudian kita group semua. Nah, kemudian kita atur dan letakkan di haltenya. Nah, jadi dia kurang lebih tampilannya seperti ini.
kita sesuaikan saja untuk jaraknya. Mungkin dia kurang ke kanan. Oke, nah setelah itu kita buat untuk detail yang lainnya. Misalkan di sini kan terdapat papan pemberitahuan ya, biasanya untuk memberitahukan jalur dan rute dari bus tersebut biasanya kan ditaruh di papan pemberitahuan. Nah, kita akan membuat sebuah papan pemberitahuan yang untuk menyampaikan informasi yang terdapat di halte tersebut. Kita akan meletakkannya di sini. Jadi, pertama-tama kita buat terlebih dahulu sebuah persegi panjang. Ukurannya adalah 1 dan juga 0,8 meter. Oke. Nah, setelah itu kita offset dia ke dalam, jaraknya 0,02 meter, dan kita pull jarak 0,02. Coba mungkin terlalu jadi kita offset saja 0,4. Oke. Nah, setelah itu kita pull jadi 0,03. Oke. Nah, kemudian kita group. Jangan di grup kita. Sebelum di grup kita arsir terlebih dahulu. Kita beri arsiran untuk yang sebelah sini dengan cara memilih material yang wood ini. Kemudian kita pilih woodboard cord untuk papan mading ya. Nah, seperti ini kita atur warnanya jadi agak kuning. Nah, oke. Kemudian untuk yang ini kan terbuat dari kayu. Nah, di sini bisa digunakan kayu conwood. Jadi kita pilih yang ini saja. Kita masukkan yang belakang juga. Nah, setelah selesai baru kita group. Kita pindahkan ke tempatnya. Nah, kita putar terlebih dahulu. Setelah itu kita pindah dia ke tengah-tengah sini. Oke, nah jadi sudah selesai papan madingnya kita buat. Kita bisa menambahkan tulisan dengan cara mengklik 3D text. Nanti kita masukkan teksnya, misalkan papan pemberitahuan. Oke. Karena terlalu besar, jadi kita skalakan dulu. Kemudian kita letakkan di tengah. Bisa to be.
Oke, selesai untuk papan pemberitahuannya. Kemudian kita beralih untuk membuat tempat dudukannya yang ada di halte tersebut. Nah, di sini kan rancangannya tempat dudukannya terbuat dari batu jaring kawat yang di atasnya terdapat konwood. Nah, jadi kita buat untuk batu jaring kawatnya terlebih dahulu. Kita buat kerangka untuk kawatnya. Kita buat sebuah persegi panjang as usual. Oke, ukurannya ukurannya 0,6 kali 1 meter. Oke. Lalu itu kita hapus. Kemudian kita offset dulu. Kita pull sejarak 0,3 meter atau 30 cm. Nah, setelah itu kita hapus untuk yang bagian-bagian ini karena kita tidak perlukan. Setelah itu kita buat sebuah garis di tengah-tengah. Nah, kita kopikan saja garis yang ada di ujung ini sampai dia mengisi seluruh ruangan yang ada di sini. Kita pilih move, kemudian kita klik control pada keyboard. Kita arahkan sejarak 0,1 meter atau 10 cm. Nah, sampai penuh ya. Nah, setelah itu kita group. Kemudian kita hide untuk mempermudah ya. Kemudian untuk yang bagian horizontal kita lakukan hal yang sedemikian. Oke, setelah selesai sama kita grup juga. Mungkin agak ribet menggrupnya. Yang kita grup adalah bagian yang dalam-dalam saja ya. Oke, selesai kita hide. Nah, kemudian kita buat untuk yang samping sebelah sini. Jadi sama kita kopikan seperti yang tadi. Jaraknya 10 cm. Kita grup juga. Dan kita hide. Untuk yang atas juga demikian. Oke. Nanti kita juga grup yang bagian dalam. Kemudian kita hide. Nah, setelah itu kita buat yang bagian luarnya ini berbentuk sebagai sebuah pipa. Caranya dengan cara memilih ini ya, perintah pipe along path. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu yang hendak dibuat menjadi bentuk pipa. Dan kita pilih menu ini, pipe along path. Setelah itu masukkan ukurannya 0,005. Kita klik OK. Nah, setelah itu dia jadi akan seperti ini. Demikian juga untuk yang belakang kita lakukan hal yang sedemikian. Yang samping juga.
Nah, untuk yang samping ini kita pilihnya yang ini, yang lines to tube, karena dia kan tidak ada unsur perseginya ya, jadi langsung saja nomor 5. Nah, jadinya akan seperti ini. Yang sebelah sini juga demikian. Nah, setelah selesai kita munculkan lagi untuk yang item-item yang di hide tadi. Nah, setelah selesai kita akan membuat pipa yang berada di tengah-tengah sini secara bergantian. Pertama-tama mungkin kita akan buat yang bagian sini terlebih dahulu. Makanya untuk yang samping-samping kita hide lagi. Nah, setelah itu kita pilih ini. Mungkin kita uncode terlebih dahulu. Explode. Oke. Nah, setelah itu kita munculkan lagi yang di hide tadi. Nah, ini kita explode terlebih dahulu. Nah, ini kita hide. Nah, oke. Oke. Nah, jadinya dia tampilannya seperti ini. Kita tinggal kopikan saja untuk yang bagian belakang dan juga samping kanan. Hide terlebih dahulu. Dan untuk yang bagian dalam bisa kita hapus. Oke. Setelah itu kita munculkan. Nah, kita kopikan lagi. Demikian pula yang bagian samping kita lakukan kopinya. Oke. Nah, setelah selesai kita buat sebuah persegi panjang yang di bagian bawahnya. Oke, setelah selesai kita buat untuk yang conwood yang di bagian atasnya sebagai tempat tutukan. Kita bisa langsung offset keluar. Jarak 0,03. Oke. Ini bagian sini tidak. Nah, setelah itu bisa kita pull ke atas. Nah, setelah selesai kita beri arsiran. Kita pilih yang wood, kemudian yang ini. Oke, setelah selesai bisa kita group.
Kemudian kita pindahkan ke halte tadi yang telah kita buat. Kita pindahkan ke sini. Ini dibuat dua dudukan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memberi batu-batu yang terdapat di dalamnya, kita bisa mencari batu ilustrasi batu ya dari 3D Warehouse. Kita klik components. Nah, di sini kan ada 3D Warehouse. Kita bisa klik, misalkan kita mencari batu stone. Misalkan kita pilih yang ini. Jadi di sini dia udah muncul batunya. Karena dia terlalu besar, jadi kita skalakan jadi lebih kecil, jadi menyesuaikan ya. Kita pindahkan dia ke dalam sini. Oke. Jadi kita pindahkan, jadi dalam jaring-jaring kawat ini, di dalamnya itu terdapat banyak batu yang saling bertumpuk-tumpuk ya. Jadi dia itu seperti sebuah dudukan atau pondasi dari kursi tersebut. Jadi hanya terdapat satu papan conwood, kemudian di bawahnya tuh ada batu-batu. Jadi yang menopang berat dari orang yang duduk itu batu-batu tersebut. Nah, kita tata sampai dia itu penuh. Oke, nah jadi kita tata-tata saja sampai tampilannya tuh jadi seperti ini ya. Misalkan ini diibaratkan penuh dengan batu-batu ya. Kita ilustrasikan saja seperti ini. Nah, kemudian kita selesai membuat bangku-bangku yang ada di halte. Untuk langkah selanjutnya, kita buat tulisan halte di atas ini. Caranya dengan memilih perintah yang ini 3D text. Oke. Jadi saya ingin memodifikasi tulisannya menjadi hanya cuma satu. Kita place di sebelah sini. Oke. Setelah itu kita agak besarkan. Dan kita masukkan lagi. Kita masukkan tulisannya, kita kecilkan. Nah, jadi saya menamai halte tersebut menjadi halte hijau. Nah, oke, setelah selesai kita buat detail yang lain. Nah, halte ini bisa disebut ramah lingkungan kan juga karena dia terdapat panel surya di atas kanopinya ini. Nah, untuk membuat panel suryanya kita bisa langsung saja cari di 3D Warehouse. Kita klikkan solar panels.
Oh, maaf, typo. Oke. Kita pilih-pilih saja sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan kita memilih yang ini. Oke. Nah, jadi dia munculnya besar gini ya. Kita taruh sebelah sini saja. Kemudian kita pilih yang kita butuhkan. Kita akan ambil yang ini. Oke. Kita hapus saja. Oke, untuk yang ini kita grup. Nah, kemudian kita akan mengarahkan panel surya ini ke arah depan sana ya. Jadi kita rotasi terlebih dahulu. Kita rotate. Oke. Kita skalakan dia menjadi lebih kecil. Mungkin ini masih kebesaran ya, karena ukuran dari panel surya ini tuh sekitar 68 sampai 70-an. Dan kita lihat lebih dahulu dia ukurannya berapa. 80 cm ini masih terlalu besar ya, jadi kita kecilkan sampai sekitar 68 atau 70. Oke, mungkin ini pas. Setelah itu kita paskan letaknya. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk tanaman-tanaman hijaunya di sekitar halte. Nah, jadi karena infrastruktur sipil yang kita buat ini bertemakan ramah lingkungan, jadi tentunya pasti ada banyak tanaman hijau yang diletakkan di sekitar halte tersebut. Nah, tapi kita juga tidak lupa menambahkan untuk tempat sampah ya, agar sampahnya itu tidak dibuang sembarangan. Kita cari trash bin. Nah, untuk menambahkan item-item seperti detail, seperti tanaman dan juga tempat sampah, kita bisa cari langsung di 3D Warehouse untuk lebih memudahkan ya. Misalkan kita letakkan di sini. Kita rotate. Oke, kita move. Mungkin dia terlalu besar untuk berada di situ, jadi kita skalakan menjadi lebih kecil. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan untuk tanaman-tanamannya. Kita pilih-pilih saja yang mana yang hendak kita gunakan. Misalkan kita mau memakai yang sebelah ini.
Oke, jadi dia masih loading ya guys. Cut anjir, cut. Lamanya. Aduh, boneka aku kelihatan lagi. Gak banget aku langsung. Nah, setelah muncul dia akan seperti ini. Kita explore terlebih dahulu untuk membuang item-item yang tidak kita butuhkan seperti ini dan juga ini kita tidak perlukan. Kemudian kita letakkan di sesuai yang keinginan kita. Misalkan kita taruh di sebelah sini. Kita sesuaikan juga ukurannya, bisa dirubah. Nah, misalkan kita letakkan potnya ada di sebelah sini, kurang ke bawah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi karena alasnya ini kalau kurang panjang bisa ditambahkan saja. Kita skalakan jadi lebih panjang. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan pot-pot tanaman di samping-sampingnya agar lebih menunjukkan untuk kesan ramah lingkungannya. Nah, ini sudah muncul untuk potnya. Kita explode lagi karena kita tidak memerlukan yang sebelah sini. Oke, kita skalakan mungkin menjadi lebih besar ya potnya. Oke. Nah, jadi kita atur-atur saja untuk detail-detail yang ada di halte tersebut. Nah, kurang lebih seperti inilah ya gambarannya dari rencana halte hijau. Nah, setelah ditambahkan mungkin komponen-komponen kelengkapan seperti tanaman, orang, dan juga mungkin bis yang lewat di sini, nah nanti tampilannya dia akan menjadi seperti ini. Oke, dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah ditambahkan orang sebagai penanda bahwa seberapa sih tinggi halte tersebut jika dibandingkan dengan orang. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Orangnya tuh juga ditambahkan dari 3D warehouse tadi. Kemudian di sini juga terdapat tanaman rambat di besi lengkung yang sebelah sini, dan juga ada tambahan pohon dan juga pot-pot yang lain. Setelah itu juga ada tambahan lampu jalanan. Nah, kurang lebih seperti ini hasil finish dari rancangan infrastruktur sipil ramah lingkungan berupa halte. Nah, sekian presentasi mengenai pembuatan sebuah infrastruktur sipil ramah lingkungan dengan menggunakan SketchUp dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.